Keluar asapnya guys. Dingin-dingin ditemani wedang jahe, betapa nikmatnya. Ini adalah view dari homestay yang kami tinggali guys. View Gunung Sindoro dan di sebelahnya ada Bukit Sikunir yang sangat indah. Pagi itu cuaca sangat cerah, akan tetapi suhu di sini memang sangat dingin, membuat kami sedikit kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kakak Dedek. Perjalanan kali ini kami mulai dari pom bensin Kejajar guys. Kali ini kami akan menuju ke Dieng ya. Perjalanan ini baru pertama kali kami lakukan ke Dieng, tetapi kami lakukan malam hari. Karena sejak pagi juga kami sudah melakukan perjalanan dari Semarang menuju ke Dieng ya guys ya. Di video sebelumnya sudah kami tayangkan juga. Dan di malam ini kami akan mencari sebuah penginapan atau homestay yang ada di Dieng. Rute kali ini merupakan rute yang umum dilakukan oleh wisatawan dari Wonosobo menuju ke Dieng guys. Dan ini merupakan jalur utama untuk menuju ke Dieng. Nah guys, di rute ini jalannya ada yang bagus dan ada yang masih dalam pembangunan ya. Tetapi sebagian besar sudah lumayan bagus dan hot mix ya. Untuk kondisi jalan dan rute yang akan kami lalui, teman-teman bisa mengeceknya nanti di video ini dari awal hingga akhir ya. Meskipun video ini kami potong-potong, tetapi teman-teman tidak akan bingung karena bagian-bagian yang kami potong merupakan bagian-bagian yang tidak memiliki ciri khas yang mencolok seperti sawah dan lain-lain ya. Untuk rute sendiri di sini sudah sangat jelas ya, kita bisa mengikuti rute menggunakan aplikasi Google Map atau aplikasi sejenis. Tetapi hal lain yang perlu diperhatikan bahwa kita di Dieng itu sedang mencari homestay atau tempat untuk bermalam, karena di Dieng itu tidak ada hotel. Jadi kami akan memberikan beberapa tips kepada teman-teman bagaimana cara mencari homestay yang murah dan baik bagi teman-teman semua ya. Untuk penginapan atau homestay yang ada di Dieng itu ada banyak sekali variasinya guys. Dari yang harganya murah hingga yang harganya mahal. Tetapi sebelumnya akan kami jelaskan dulu bahwa dataran tinggi Dieng adalah suatu dataran yang terletak di ketinggian 2093 mdpl. Untuk lokasi administratif, Dieng itu terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo guys. Nah, setelah kita mengetahui secara administratif maupun secara geologisnya, sekarang kita akan mencari tips penginapan di Dieng ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan homestay dengan view yang sangat bagus, tentu itu membutuhkan effort yang lebih ya, karena teman-teman itu harus memesan jauh-jauh hari sebelum datang ke sini. Nah, teman-teman yang ingin melakukan liburan sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu itu jauh-jauh hari. Salah satunya memilih penginapan yang diinginkan. Nah, kemudian yang kedua, bedakan hotel dan homestay. Nah, jika hotel adalah menginap yang dilengkapi dengan segala fasilitas lengkap dengan karyawannya, maka homestay adalah rumah warga yang disewakan bisa per kamar maupun satu rumah. Nah, yang ketiga, cari tahu fasilitas dan peraturan penginapan. Sebelum memilih penginapan tersebut, maka sebaiknya cari tahu terlebih dahulu fasilitas apa saja yang disediakan dan peraturannya bagaimana. Jangan lupa cari tahu harganya juga agar nantinya tidak kaget. Nah, yang keempat, pertimbangkan pula lokasi. Ketika memilih penginapan, pertimbangkan lokasinya dengan wisata yang ingin teman-teman kunjungi. Jangan memilih penginapan yang jauh dari tempat lokasi. Yang kelima, sesuaikan dengan budget. Pilihlah penginapan yang sesuai dengan keuangan yang teman-teman miliki. Jangan memilih penginapan yang mewah dan harganya mahal. Di Dieng, teman-teman bisa menemukan banyak penginapan dengan harga yang terjangkau. Nah, yang keenam, cari yang tidak jauh dari fasilitas umum. Agar teman-teman mudah melakukan aktivitas, maka pilihlah lokasi penginapan yang tidak jauh dari fasilitas umum. Nah, kemudian untuk memilih homestay bagaimana caranya? Nah, kita sebaiknya bertanya kepada penduduk setempat ya. Kita misalkan membawa kendaraan pribadi seperti ini, kita melakukan road trip seperti ini, berhenti saja di tempat makan atau di warung gitu ya.
Kita cari penduduk lokal, kemudian tanya homestay. Lebih baik bertanya ya teman-teman, daripada nanti tidak menemukan tempat untuk menginap. Karena homestay di sini juga tidak terlalu mahal ya. Ya kisaran 150 kemudian sampai 300 itu ada ya. Jangan lupa bahwa Dieng ini merupakan dataran tinggi dengan suhu yang rendah ya. Kamar mandi dengan water heater sangatlah penting dan menjadi suatu prioritas yang kami cari, karena air di sini itu dinginnya seperti es. Nah, untuk poin tambahan yang tidak wajib adalah view. View yang kita dapatkan itu seperti apa? Semakin baik view-nya tentu akan lebih baik lagi ya. Jadi kita bisa melihat kondisi di luar itu seperti apa, seperti kebun atau gunung-gunung atau candi. Nah, homestay di sini tuh macam-macam ya teman-teman ya. Ada pula yang di depan candi persis, kita bisa melihat candinya dengan sangat indah. Dan ada pula yang hanya bisa melihat jalan dan perkebunan milik warga sekitar. Untuk keamanan, sebagai bahan pertimbangan, apabila teman-teman membawa kendaraan roda 4 atau roda 2, tentu membutuhkan garasi atau tempat untuk parkir kendaraan. Nah, di situ kita bisa bertanya apakah bisa untuk masuk motor atau mobil ya. Jangan lupa pula untuk membawa jaket yang tebal serta selimut yang tebal ya, supaya teman-teman tidak kedinginan di sini. Termasuk kaos kaki dan topi yang hangat. Oke guys, di depan ini adalah gapura dari kawasan Dieng Plateau. Nah guys, komentar kami tentang jalan di sini itu aman ya. Ini relatif aman karena ramai dengan pengunjung maupun petani atau warga lokal yang berlalu lalang. Tidak seperti yang kami bayangkan sebelumnya bahwa Dieng adalah suatu gunung dengan daerah yang terpencil. Tetapi daerah ini sekarang sudah sangat maju ya. Jalan-jalan di sini juga sudah hot mix dan lebar, meskipun ada sebagian yang masih dibangun. Kemudian untuk teman-teman yang ingin ke Dieng karena takut nanjak, itu ya sebetulnya jalur ini sudah layak ya, sudah layak untuk dikunjungi, tidak masalah. Jangan takut, silahkan datang ke Dieng. Mumpung Dieng belum ditutup selama 1 tahun. Nah, kita sudah sampai guys di titik 0 km Dieng ya. Nanti di sini kita akan mencari homestay. Kita berjalan pelan di sini ya, sembari mencari tempat untuk parkir atau berhenti mobil sebentar ya. Sebetulnya di sebelah kanan itu ada tempat parkir yang nyaman. Akan tetapi kami masih belum beradaptasi dengan wilayah ini. Jadi masih berkeliling ya untuk melihat-lihat situasi dan kondisi serta toleransi. Nah teman-teman, kalau sudah sampai sini hati-hati ya, kaca mobil itu sering ngembun karena ada perbedaan suhu antara luar dan dalam mobil guys. Itu yang kami alami sendiri ya. Cara mengatasinya mudah, kita buka jendela mobil supaya suhu yang ada di luar itu sama dengan suhu yang ada di dalam mobil, sehingga tidak terjadi pengembunan. Nah tadi untuk titik nolnya kami masuk dari arah Wonosobo, dan kita sudah melewati perbatasan Wonosobo dengan Dieng. Ini adalah desa Dieng Kulon guys. Di sini ada banyak sekali homestay di pinggir jalan, kiri dan kanan jalan ya. Jangan khawatir. Lagi di Dieng guys. Ini Dieng malam hari kayak gini nih. Suhunya Dieng Kulon, suhunya 13 derajat dingin. Ini kalau pagi cuaca lebih bagus, bisa melihat view ya ke sana, viewnya lebih bagus. Kita di homestay nginepnya ini semalam 250. Sini homestaynya banyak. Ini sebelah juga homestay.
Situ homestay, sini juga homestay, udah beda ya. Ini beda tembok, beda owner. Sini tuh jangan khawatir nyari homestay karena banyak banget. Cuma ya disesuaikan dengan budget aja ya. Ini kebetulan saya nyari yang pada murah, 250 kalau bukan hari libur atau weekend. Kalau weekend di sini 300. Ini di sini semuanya, hampir semuanya itu homestay ya, di Jalan Raya Dieng. Jalannya kayak gini bagus. Hot mic. Cuma pas lagi nanjak aja itu jalannya nggak selebar ini. Ini cuacanya lagi bagus ya. Kalau lagi nggak, nafasnya itu keluar asap. Ada asap dari kejauhan terlihat dari sini ya. Itu adalah Geodipa Energi Dieng guys, yang merupakan salah satu lokasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Geodipa Energi. Pagi guys, ini keadaannya. Ini keluar asapnya nih. Lagi dibikinin jahe. Suhunya 12 derajat guys. Dieng Kulon. Ini jam 5.40. Menikmati nikmatnya jahe wangi di pagi hari. Pada saat kami menginap di homestay ini, embun upas masih belum ada guys. Di sini masih lumayan hangat karena suhu masih di atas 10 derajat Celcius. Untuk sekarang bulan Agustus suhu sudah turun menjadi -5 ya, sehingga tanaman-tanaman di sini sudah diselimuti oleh embun es yang warga sekitar menyebut dengan nama embun upas, karena embun tersebut menyebabkan kematian terhadap tanaman-tanaman yang terserang atau terkena embun itu, embun yang membeku. Oke, sekian dulu guys. Jangan lupa untuk mengikuti kembali traveling kami di Dieng ini ya, ke beberapa tempat wisata yang ada di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.